5 orang itu yang belum ngumpulkan ya. Kalian ngumpulnya nanti di atas jam 11, maka akan muncul ini, late-nya ini. Mau hitungannya late-nya itu menit, mau jam, mau hari, mau bulan, ya selama masih semester ini, maka ada tulisannya late-nya ini. Nah, bagi yang terlambat, mohon maaf, tidak akan saya koreksi, saya skip, ya karena yang mengumpulkan tugas itu langsung dapat nilai 5 kan, mau jawabannya seperti apapun. Nah, ini yang terlambat-terlambat ini tolong diperhatikan, supaya kalian tidak terlambat. Ya, poinnya cukup besar loh, 5% itu poinnya yang cukup besar untuk membantu kalian nanti eh, apa tugas untuk nilai akhirnya. Nah, ini saya rubah dulu untuk jadi lama ini. Kenapa? Nah, ya toh. Ini harusnya jam 11, nanti jam 11-nya nih. Eh, salah lagi. Ini jam 11, ini 00. Nah, kalau sudah, lalu saya save. Nanti kita cek lagi ya, supaya untuk menunjukkan tadi yang lead-nya itu sudah berubah. Tadi siapa tuh? Tadi Reta apa ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini Reta. Ya, tadi kan tulisannya lead gitu ya, terlambat berapa menit gitu. Nah, ini sekarang sudah hilang karena batasnya kan jam 11 nanti untuk pengumpulan. Ya, masih kalau yang 5 itu masih tetap bertahan. Ya, Terima karena kasih, Pak. ya sama-sama Reta. Mohon maaf ya, kamu langsung Ya, Pak. apa Saya yang minta terintimidasi maaf, gitu. Pak. Duh, enggak, saya minta maaf karena salah mengumpulkan menentukan jamnya gitu ya. Kamu nggak terlambat kok, jangan khawatir. Terima Nah, oke, kasih, Pak. kita masuk di pertanyaan ya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang radikalisme di Indonesia, materi kita hari ini berbicara tentang, saya buka dulu slide-nya. Saya tidak akan membuka slide semuanya, ngapain gitu. Saya hanya mau buka satu ini aja. Ya. Nah, dekade tahun 50-an. Oke, ini nanti sebagai dasar kita untuk apa ya, maksudnya saya cerita nanti habis itu kita akan coba diskusi tentang radikalisme itu sesuai dengan jawaban yang sudah kalian bikin. Jadi saya kira kalian tinggal menyampaikan aja apa yang kalian sudah sampaikan gitu ya. Jadi kita lihat dulu dari Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya, Pancasila kita tahu tadi kali Pancasila itu muncul di tahun di saat kerajaan Majapahit. Ya. Nilai-nilai Pancasila itu sudah dimunculkan saat kerajaan Majapahit dan itu diwajibkan ya untuk membangun sebuah ideologi, ideologi juga seperti kebudayaan gitu ya. Maka itu butuh peraturan. Setelah itu butuh penegakan peraturan. Oke. Nah, itu sudah ada sejak zaman Majapahit dan itu turun-temurun sampai hari ini pun ya nilai-nilai Pancasila itu masih kuat tertanam di bangsa Indonesia. Karena itu sudah turun-temurun. Nah, saya contohkan misalkan ya tentang peraturan ini. Masih ingat waktu kalian jadi pelajar waktu itu SMA tahun 19 tahun 19 2020 di saat pandemi ya di Indonesia. Yang sebelumnya kalian suruh pakai masker kan susah banget gitu ya. Kalian nggak biasa pakai masker sebelum pandemi. Kemana-mana ya tanpa masker gitu ya. Nah, setelah Maret 2020 di saat waktu itu kalian sekolah diliburkan, bukan diliburkan, sekolah diadakan di rumah, kantor-kantor di rumah, kuliah juga dilakukan di rumah, semuanya serba di rumah, tidak boleh ada aktivitas kumpul-kumpul waktu itu. Dan orang wajib pakai masker. Saya masih ingat banget di depan Polda DIY, yang arah ke Amikom, kalau kalian dari arah Kondok Catur sana itu ya, itu sering terjadi rahasia masker waktu itu. Kalau kedapatan orang nggak pakai masker gitu, maka atau pakai maskernya salah gitu ya, maksudnya hidungnya itu dibuka gitu, maskernya di bawah nutupi mulut gitu, maka yang bersangkutan akan kena denda 50.000 atau diganti dengan kerja sosial selama 1 jam di sekitaran
tempat rahasia itu, suruh bersih-bersih, apa ngambilin, mungutin sampah, macam-macam waktu itu. Ya, jadi banyak pagi-pagi itu yang ditangkap ini bukan karena ditanyai STNK STNK sama SIM dia, nggak ditanyain, tapi yang dilihatin adalah masker. Jadi kalau orang lewat gitu, ya kedapatan dia nggak pakai masker, walaupun tertutup pakai helm, helmnya pakai kacanya ditutup, itu kan kelihatan masih tetap gitu ya. Maka dia akan dihentikan, kemudian diminta untuk membayar denda atau menjalankan kerja sosial. Ya itu waktu itu banyak sekali. Dan akhirnya ya itu di mana-mana pakai masker, pakai masker, pakai masker gitu ya. Kalau nggak pakai masker, kalau misalkan kuliah gitu, saya biasanya waktu itu awal-awal setelah mulai ada perkuliahan boleh dilakukan di kelas itu wajib pakai masker, di tempat ibadah pun harus pakai masker. Wah, itu luar biasa sekali. Nah, dengan adanya aturan yang sudah dibuat lalu penegakan dari aturan itu menjadikan kita terbiasa mengenakan masker. Sampai hari ini pun setelah pemerintah mencabut kewajiban mengenakan masker kecuali kalau kita di ini dalam kondisi tidak fit gitu ya, maka baru flu gitu maka pakai masker. Maka yang terjadi adalah banyak di antara kita masih mengenakan masker. Bahkan kalau kalian mungkin tanyakan diri masing-masing gitu ya, apakah kalian kalau pergi-pergi pakai masker apa enggak? Kalau saya terus terang aja sebelum pandemi udah biasa pakai masker karena debu gitu. Jadi setelah aturan masker, kemudian penegakan menggunakan masker bagi saya itu bukan sesuatu yang aneh karena sebelumnya saya pakai masker. Nah, hari ini kalian kan bebas nih mau pakai masker atau enggak. Di antara kalian ada yang pakai masker di jalan, minimal di jalan lah. Ya. Atau bisa juga di tempat-tempat keramaian. Karena sudah terbiasa, sudah merasa nyaman mengenakan masker. Jadi orang kalau lihat sekarang ya, kita gitu lihat orang pakai masker atau tidak pakai masker, ya udah biasa. Bukan sesuatu yang aneh gitu. Nah, sama dengan Pancasila. Jadi Pancasila waktu itu di era Kerajaan Majapahit, itu nilai-nilainya sudah ada dan agama itu tidak dipaksa. Walaupun Majapahit itu adalah kerajaan Hindu, tapi Hindu sendiri bukan dijadikan sebagai negara agama negara. Maksudnya hanya satu-satunya agama yang diakui di kerajaan Majapahit. Ya, tidak ada. Jadi mereka raja waktu itu sudah menyatakan bahwa agama apapun Anda silakan dijalankan dengan baik. Gitu. Tidak ada pemaksaan, tidak ada pelarangan macam-macam mau mendirikan tempat ibadah ya silahkan gitu. Ya, yang beda dengan Hindu maksudnya. Nah, berjalannya waktu, kemudian Belanda masuk. Ya, Belanda masuk menjajah Indonesia. Nah, nilai Pancasila itu masih ada. Ya, terus sampai akhirnya perjuangan ya era ini pergerakan nasional dengan ditandai dengan berdirinya Budi Utomo 1908 waktu itu. Nah, mulai ya orang nilai Pancasila itu masih kuat waktu itu ya sampai hari ini masih kuat ya masih maksudnya bukan waktu itu ya Pancasila itu masih tetap menjadi nafas kehidupan orang-orang Indonesia waktu itu namanya Hindia Belanda. Nah dari situ kemudian kemerdekaan 1945 lalu Pancasila itu mulai dikembangkan mulai diperkenalkan nama Pancasila tapi pada saat dijalankan orang Indonesia mas bilang loh ini kan sudah biasa kita jalankan kita lakukan ya sudah nggak apa-apa. Karena Pancasila itu kita patut berbangga ya, kita satu-satunya negara di dunia yang menggunakan falsafah yang hidup berkembang di negara sendiri. Ya, bukan kita mengimpor dari negara lain, enggak. Kita kita mengambil dari bumi Nusantara sendiri. Nah, filosofi Pancasila atau yang waktu itu dijalankan oleh Majapahit sampai hari ini masih digunakan. Maksudnya apa? Kita masih bisa menerima agama-agama yang berbeda. Ada 6 agama yang diakui. Kenapa ada 6 agama yang diakui? Karena itu adalah agama yang bukan asli Indonesia. Atau saya bilang aja agama impor. Yang masuk pertama kali itu Buddha, lalu Hindu, Islam, Nasrani, Kristen, Katolik belakang. Dia Kristen duluan sebetulnya. Ya, sebenarnya Katolik ada duluan, tapi itu hanya di daerah Maluku. Ya, bagi kalian orang Katolik mungkin sangat kenal dengan nama Franciscus Saverius ya yang mendirikan Ordo Jesuit. Nah, itu dulu dia siar sampai pelayanannya sampai ke Maluku waktu itu.
ya, Maluku, Sulawesi, kemudian dia kembali lagi ke timur, ke Cina, dan akhirnya meninggal di Cina sana. Ya. Kemudian setelah itu dibawa oleh Belanda, gitu ya. Pemerintah Belanda waktu itu masuk kan, ya di Eropa waktu itu kan ya orang Kristen, orang Katolik gitu ya. Maka Kristen dulu yang masuk, lalu Katolik menyusul belakangan, lalu menyebar. Setelah itu Konghucu. Konghucu sebetulnya sudah muncul jauh sebelum Nasrani masuk sebetulnya. Ya, agama Kristen Katolik itu. Jadi kalau mau ditanya agama yang terakhir dari 6 agama yang di Indonesia yang diakui, mana yang terakhir masuk ya Kristen, Katolik sebetulnya. Katolik yang terakhir sekali masuk di Indonesia, walaupun Konghucu itu diakui setelah era Gus Dur jadi presiden. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, masuknya Konghucu itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Cina waktu itu. Lalu mungkin kalian pernah dengar nama Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho itu beragama Muslim, tapi kan beragama Islam ya. Apa anak buahnya itu kan kebanyakan Konfusius atau yang kita kenal sekarang itu di kelenteng gitu ya. Nah, Konghucu itu. Maka itu sudah duluan masuk. Itu bukan sesuatu yang aneh. Itu zaman kerajaan zaman dulu. Mungkin Islam belum masuk pun Konghucu ini sudah ada gitu. Ditandai dengan kelenteng-kelenteng yang sekarang kita lihat di sejumlah kota itu ya. Nah, dari sini lalu berkembang. Jadi kalau kalian tanya, Pak, agama asli Indonesia ada nggak? Ada. Yaitu yang sekarang dinamakan dengan aliran kepercayaan, ya, namo budaya gitu ya. Makanya sekarang itu kan kalau memberikan salam, uluk salam itu kan komplit semua, ya, assalamualaikum, salam sejahtera, namo budaya, Om Swastiastu, kayak gitu ya, komplit gitu. Makanya mohon maaf saya tidak menyebutkan dengan nama assalamualaikum, ya, salam sejahtera, bahasa Indonesianya sebenarnya salam sejahtera. Ya. Itu hanya pelafalan aja, ya, assalamualaikum, salam sejahtera, menggunakan lafal apa, menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau Indonesia ya salam sejahtera itu sudah cukup. Ya, maka saya menggunakan istilah bahasa Indonesia aja. Ya, saya nggak mau menggunakan apa bahasa asing. Kalau kita udah punya agama apa bahasa nasional, kenapa kita harus menggunakan bahasa yang lain gitu ya? Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi selesai. Itu sama artinya dengan Om Swastiastu. Mungkin ya, mohon maaf, tolong saya dibetulkan kalau salah bagi kalian yang beragama Hindu. Kemudian ada Assalamualaikum, itu kan ya sama juga. Namo budaya, ya gitu, itu sama. Jadi kalau mau ditanyain agama asli Indonesia, yaitu animisme, dinamisme, yang sekarang menjadi aliran kepercayaan. Kalau tidak ada animisme, dinamisme, maka kesenian di Indonesia, budaya di Indonesia itu nggak ada sama sekali. Hilang itu. Jalan Malioboro itu, saya kemarin ketemu dengan teman yang mengurusi kegiatan kebudayaan di Jogja. Dia bilang gini, di DIY tahun 2023 ini ada 400 event, dan rata-rata itu sebagian besar dilakukan di Jalan Malioboro tahun 2023 ini. Wah, padat sekali, saya bilang itu. Oh iya, ini kalau nggak diatur itu Jalan Malioboro itu bisa setiap hari ditutup ya, karena untuk digunakan untuk kegiatan budaya gitu, kira budaya lah macam-macam gitu. Nah, budaya-budaya ini kan munculnya dari mana? Ya dari aliran kepercayaan ini. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa oh, aliran kepercayaan itu tidak sesuai dengan paham agama saya lah. Ya kan namanya Pancasila, sila pertama itu kan tidak menunjukkan agama tertentu. Ketuhanannya Maha Esa itu kan menunjukkan bahwa kalau Anda merasa menjadi orang Indonesia, ya Anda harus mengakui Tuhan itu sebagai apa uh, sosok yang Maha Esa. Ya, silakan aja mau bentuk doanya seperti apa, ritual agamanya ya monggo aja, nggak ada masalah gitu. Jangan menggunakan baju apa, kita mengukur baju kita untuk badan orang lain. Nah, itu jadi konflik jadinya. Nanti akan kita bahas itu ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi pada tahun 1945 Orde Lama Soekarno waktu itu, nah Pancasila sudah mulai karena itu baru ya, nama Pancasila kan baru. Walaupun filosofinya sudah dijalankan sehari-hari. Maka terjadi pertentangan sana-sini. Nah, kita lihat di KD 1950 yang ada di slide yang kalian lihat ini. Jadi ada dua tokoh, ya, ada dua kelompok. Jadi tiga kelompok sih, Nasakom kan, nasionalis, agama, dan komunis.
Nah, dua kelompok yang pertama, nasionalis, itu menyatakan bahwa Pancasila jangan hanya ada di dalam gedung parlemen, tapi itu juga di luar gedung parlemen, karena Pancasila itu milik Indonesia, nafas kehidupan sehari-hari, tingkah lakunya orang Indonesia. Tapi ada lagi kelompok nasionalis Islam, ya, atau biasa dikatakan dengan partai Islam, ya, yang menjadi Ka'bah waktu itu sekarang berubah menjadi P3, kemudian nasionalis, ya, golongan nasionalis netral agama itu adalah kaum nasionalis, akhirnya muncul nama PNI, Partai Nasional Indonesia, lalu berubah sekarang menjadi Golkar. Jadi pada saat waktu itu nasionalis Islam menyatakan bahwa Pancasila itu cukup di gedung DPR, gedung parlemen aja untuk politik, udah nggak lebih dari itu. Tapi yang nasional mereka bilang nggak bisa, jangan bikin uh, Pancasila itu sebagai bagian politik. Pancasila itu bukan politik. Itu adalah filosofi kehidupan rakyat Indonesia. Wah, terjadi pertentangan. Mungkin kalian tanya, loh Pak, ada satu lagi kan Pak, komunis. PKI itu di mana Pak? Nah, yang namanya PKI mana mengakui Pancasila. Kalau PKI mengakui Pancasila, menjalankan ideologi Pancasila, nah, terus kan pertentangan oleh dua ideologi yang berbeda. Coba kalau PKI itu mengakui Pancasila sebagai ideologi mereka, ya PKI-nya bubar. Itulah kenapa ditulis di sini cuma ada dua kelompok gitu ya, karena PKI itu kan berkeinginan untuk mengganti filosofi Pancasila menjadi sosialis atau komunis. Nah, kayaknya tidak dimunculkan di sini. Nah, itu setelah itu di puncaknya, ya, nanti akan kita peringati di akhir September ini dengan gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI atau sering kita sebut dengan G30S PKI yang gagal itu. Nah, lalu muncul Soeharto, ya, Soeharto mulai dengan trikoranya, ya, dengan tiga hal itu. Yang pertama menumpas PKI, kemudian kedua memberikan stabilitas nasional, yang ketiga adalah tampuk pimpinan di tangannya Soeharto waktu itu. Jadi yang kedua ini menstabilkan. Jelas pada saat terjadi G30S itu, di mana lalu Soeharto mulai mengejar atau menangkapi semua pengikut PKI berikut dengan ranting-rantingnya. Nah, terjadi satu keresahan di masyarakat waktu itu. Orang menganggap bahwa, wah, takut kalau saya nanti dekat dengan seseorang, kenal baik dengan seseorang, ternyata orang itu PKI. Demikian juga sebaliknya. Sehingga banyak orang waktu itu yang menghindar, nggak mau ikut kumpul-kumpul. Jadi kumpul-kumpul waktu itu bukannya dilarang, boleh, tapi mereka takut. Nanti kalau dikatakan kumpul-kumpul ini orang PKI, ya habis semua itu. Kumpulan itu semua diambil. Nggak mau tahu kamu orang PKI atau bukan, wis pokoknya di rahasia, ditangkepin gitu, langsung masuk penjara, dan berapa hari kemudian udah menghilang karena dibunuh gitu. Jadi waktu itu terjadi keresahan yang luar biasa. Sehingga ini Soeharto waktu itu selain menangkapi itu juga dia menstabilkan kondisi yang ada di rakyat Indonesia waktu itu, ya, supaya tidak saling curiga. Nah, setelah itu Soeharto menjadi presiden era Orde Baru. Pancasila benar-benar dijalankan. UUD 45 benar-benar dijalankan. Apapun yang terjadi, jadi Pancasila itu ada representasi dari Orde Baru. Sebetulnya ada salah, Pancasila itu nggak ada salahnya. Nah, Pancasila dijadikan sebagai alat politik. Nah, ini loh yang jadi masalahnya di situ. Pancasila sebagai alat politik. Pancasila netral dengan politik. Sampai hari ini pun, sampai kapanpun, yang namanya Pancasila itu netral. Nggak bisa dibawa-bawa di ranah politik. Nah, karena waktu itu Soeharto selalu orang yang bertentangan dikatakan, kamu menyalahi atau melanggar Pancasila, kamu melanggar Pancasila. Nilai-nilai Pancasila waktu itu ada pertemuan khusus, ya, kalau mahasiswa baru kayak kalian ini 1 minggu full, nanti ada yang namanya penataran P4. Waduh, saya waktu itu ikut jadi mahasiswa baru. Waduh, mau muntah-muntah, ya, mohon maaf saya bilang. Waduh, bosennya minta ampun. Loh, kenapa Pak? Lah isinya cuma tuh dicekokin gitu ya, cuma dengerin orang ngomong. Slide-nya waktu itu nggak pakai slide seperti ini. Dulu pakai OHP itu satu-satu pakai plastik kayak gitu. Kita cuma dengerin orang ngomong, nggak ada diskusi.
Ya, dari pagi sampai siang nanti istirahat, makan, setelah itu masuk lagi sampai sore, besoknya datang lagi, terus kayak gitu 1 minggu. Aduh, mak, tobat, tobat. Setelah era Soeharto selesai, masuk era reformasi. Penataran P4 hilangkan waktu itu. Euforia terjadi di mana-mana. Nah, Pancasila kemudian menjadi satu hal yang ditakuti. Orang ngomong Pancasila selalu dikatakan dicap, kamu Orde Baru, kamu pengikut Orde Baru. Jadi dulu orang-orang itu langsung memusuhi, dalam waktu singkat itu memusuhi Orde Baru dengan segala macam produk-produknya termasuk Pancasila. Ya kan kasihan nih Pancasila, jadi dijadikan kambing hitam juga terjadi dalam hal ini. Nah, terus gitu ya. Jadi Pancasila waktu itu udah dikatakan kepanjangan tangan dari Orde Baru sehingga orang itu nggak mau ngomong Pancasila. Bahkan sekarang banyak anak-anak itu udah nggak apal lagi Pancasila karena dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Orde Baru. Nah, terus-terusan akhirnya pemerintah sadar menyatakan pemerintah reformasi ya waktu itu, yang era reformasi. Lalu dibuatlah aturan yang minggu lalu kita lihat kenapa undang-undang itu muncul, ya kenapa kita harus belajar Pancasila, karena itu kembali lagi ke konteks bahwa Pancasila itu dikembalikan ke realnya uh, sebagai bagian dari filosofi nafas kehidupan bangsa Indonesia dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya, dalam bertindak, dalam melakukan beribadah segala macam kayak gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi nafas kehidupan dari Pancasila. Walaupun saya harus akui Pancasila masih tetap menjadi senjata untuk politik, ya. Agama dijadikan sebagai politik. Nah, kalau kita bicara tentang agama ya larinya pasti ke sila pertama kan, sehingga itu dijadikan sebagai politik, ya. Jadi agama ditunggangi, ya kasihan toh. Ya, kalau dulu Pancasila ditunggangi, sekarang agama ditunggangi, bagian dari satu sila. Saya bilang di sini kalau kalian tanya, Pak, kalau gitu Pancasila dengan agama mana yang lebih tinggi? Saya bilang di sini pasti lebih tinggi agama. Oke, saya bilang di sini pasti lebih tinggi agama. Kalau saya bilang Pancasila lebih tinggi dari agama, itu saya memberikan bid'ah, ilmu sesat, ya, ilmu sesat. Kalian boleh merajam saya dengan batu sampai saya mati. Ya. Nggak ada, agama tetap lebih tinggi di Indonesia. Nah, kenapa sila pertama itu berkaitan dengan agama? Karena Pancasila menempatkan agama, apapun agamanya, 6 agama yang diakui berikut dengan aliran kepercayaan sebanyak 270 aliran kepercayaan di Indonesia, itu sebagai bagian pertama dari Pancasila, sebagai dasar dari seluruh produk-produk sila berikutnya dari Pancasila dan produk hukum yang ada di Indonesia. Jadi agama itu adalah menjadi sentralnya, menjadi bagian ya di bawah orang mengambil kebijakan selalu ingat bahwa ini ada hukum agama harus masuk di situ. Nah, maka dalam produk-produk hukum ini tidak harus menempatkan agama secara universal ya, saya bilang di sini secara universal yang bisa diakui oleh seluruh agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia itu tidak bertentangan. Jadi bukan satu agama ya, saya bilang di sini, walaupun agama adalah posisi yang paling tinggi di Indonesia, tapi sekali lagi saya bilang bukan dalam artian maka itu mengacu ke satu agama tertentu, maka hukum agama ini menjadi hukum yang ada di Indonesia. Tidak, tapi bisa diterima oleh seluruh agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Kembali lagi kita lihat flashback ke belakang pada saat Kerajaan Majapahit, waktu itu Hindu bukan dijadikan sebagai agama negara, tapi Hindu itu menjadi nafas kehidupan orang-orang yang ada di Majapahit. Tapi bagi agama non-Hindu silakan untuk berkembang, nggak ada masalah. Oke, saya kira itu yang sedikit saya bicara tentang sejarah Pancasila dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia ya. Minggu depan saya tidak akan kembali lagi ke slide-nya, kita akan langsung masuk ke studi kasusnya. Oke, kita masuk ke studi kasusnya tentang radikalisme di Indonesia. 52 mahasiswa sudah membuat, nih saya coba untuk refresh, mudah-mudahan bertambah. Tambah 2, senang saya. Masih ada 3 yang belum mengumpulkan. Kalian langsung menjawab nomor 2 dan nomor 3. Ya, langsung jadi 1, karena ini kan apa
Nyambung ya. Saya setuju Pak, alasannya apa? Saya tidak setuju Pak, alasannya apa? Silakan. Kalian tinggal membaca aja jawaban dari tulisan kalian, nggak usah malu-malu. Ini latihan kalian ngomong, latihan kalian untuk menyampaikan pendapat kalian, belepotan nggak apa-apa. Ya, jawabannya lucu yang pede aja, yang penting karena kalian latihan. Mari, silakan. Saya nggak akan batasi orangnya. Silakan ngasih tangan aja, simbol tangan nanti langsung saya akan panggil satu persatu untuk menjawab. Silakan. Kelas yang sebelumnya tadi itu banyak banget loh yang tanya. Bukan mau bandingin ya, memotivasi kalian aja. Mari, silakan. Nggak ada yang ngomong. Weh, tinggal dibaca aja. Pak, saya tidak setuju Pak, alasannya ini. Gitu. Saya Pak, Ya, silakan. Asis. Eh, Jawaban kamu apa? ini Setuju atau tidak, Asis? ini radikalismenya dibaca nggak Pak? Tentang apa gitu? Ini radikalisme tentang agama ya mestinya ya. Ya, saya Nah, membahas tentang radikalisme FPI sebagai bentuk oh, gerakan. EPI, oke, Ya, EPI. Mari, silakan. apakah Anda setuju dengan radikalisme tersebut? Tidak setuju. Alasannya Hmm. karena apapun alasannya dan siapapun pelakunya, cara berdakwah atau mencegah kemungkaran dengan cara kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh agama manapun, tidak terkecuali agama Islam. Hmm. Sudah, Sis? Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya, Sis. Ya, tidak setuju. Mari, yang lainnya. Nggak usah malu-malu, yuk. Ngomong aja. Yang nggak berani ngomong, yuk. Keluar dari zona nyaman kalian. Zona nyamannya apa, Pak? Ya, diem itu. Zona nyaman itu. Kalau kalian nyaman dengan diemnya, artinya kalian nggak bisa berkembang. Yuk, mari. Saya Pak, Ya, Miko. Silakan, Miko Pratama. Ya, kasus saya, kasus studi saya tentang bom Bali, Pak. Oke, tentang bom Bali. Bom Bali 1 atau bom Bali 2? Bom Bali 1. Oke, 1. Mari. Tentu saja saya tidak setuju, Pak. Ya. Karena telah menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, serta menimbulkan citra yang buruk bagi negara kita dengan negara luar, Pak. Hmm. Gitu ya, Pak. Oke, gitu ya Miko. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang berikutnya silakan bisa ngasih tangan aja. Sergius. ya Pak. Ya, Ini berkaitan contoh kasus radikalisme Kristen Anabaptis di Indonesia, Pak. tentang apa? Radikalisme Kristen Anabaptis di Indonesia. Oke, kasusnya di luar Jawa kalau gitu ya. Ya, Pak. Oke, Ini di mari. sini saya tidak setuju sih, Pak. Ini karena mereka menganggap baptis pada saat anak-anak itu tidak valid sih, Pak. Ini Hmm, dan atau tidak sah. hmm, Eh, akhirnya mereka dianggap bertentangan dengan pemerintah dan hmm. menjadi objek kekerasan baik itu dari gereja maupun dari mainstream dan akhirnya mereka kabur ke luar negeri sih, Pak. Oke, itu terjadi di mana itu? Kota apa itu, Miko? Hmm, nggak tahu kalau kota sih belum tahu sih Pak. Pokoknya ini terjadi di Indonesia. Hmm, Ya. itu daerah Sulawesi sana itu. Kemungkinan ya, itu yang mayoritas orang Kristen itu di sana. Oke, Oh, Miko, terima kasih. Ya, radikalisme yang dilakukan. Jadi kalau kita bicara tentang radikalisme itu tidak merujuk ke satu agama tertentu ya. Tapi radikalisme itu bisa semua agama melakukan itu. Berikutnya Pepi, Anggraini. Silakan. Oke, Pak. Terima kasih. Em, Kasus saya tentang ini, Pak, mahasiswa yang mengikuti aksi terlibat dalam terorisme. Hmm, Menurut saya tidak setuju, Pak, karena telah membuat onar dan kekacauan di negara sendiri. Apalagi yang melakukannya adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. hmm.
Apalagi dia seorang pelajar yang akan tetapi sifat dan perilaku seperti tidak sekolah dan Hmm, seperti tidak pernah mengenal pelajaran atau norma-norma Pancasila. Dan saya setuju dengan Densus 88 yang telah menangkap karena jika tidak ditangkap akan mempengaruhi mahasiswa yang lain untuk mengikuti aksi-aksi terorisme yang berbahaya di negara kita sendiri. oke. Makasih, Kak. Iya, terima kasih Pepi untuk jawabannya. Ada yang lain, silakan. Saya tunggu beberapa pendapat yang lain, silakan untuk menyampaikan. Tinggal dibaca aja sih jawaban kalian, ya nggak perlu harus mengarang-ngarang cerita kan. Tugas kalian kan sudah dibuat, ini ada 54 mahasiswa sudah membuat, artinya kan em, bisa lebih banyak dari teman-teman tadi, ada berapa? 3 orang kalau nggak salah yang sudah memberikan pendapat. Mari silakan. Saya tunggu beberapa lagi untuk menyampaikan pendapat. Setelah itu baru saya akan memberikan jawaban saya, ya, pendapat saya. Mari, ada satu lagi deh. Yuk. Kalau kelas ini kok nggak berani ngomong gitu loh. Ya, Wildan, silakan. Oh, masih Ya, ada Pak. Salsabila. Oke, senang saya kalau ada 2. Ya, mau nambah lagi juga boleh, nambah dari lebih dari 2. Yang pertama Wildan dulu. Mari silakan Wildan. Ya, Pak. Terkait kejadian reformasi 98, Pak. 98, oke. Oh, Ya, itu yang itu cerita tentang yang mana ini? 98 yang mana ini? yang pas Mahasiswa ditembakin itu. gedung Peristiwa DPR Trisakti. diduduki itu loh, Pak. Hah? Soal pas kejadian pembantaian etnis itu loh. Dan Oke, oh ya, 98 ya. Oh, itu kan kejadian saat terjadi chaos waktu itu yang ya, mahasiswa ya. Demo mahasiswa besar-besaran, kemudian merambah ke pembakaran toko-toko, rumah-rumah. Nah, itu ada isu bahwa juga ada apa ya, pelecehan seksual terhadap etnis tertentu gitu ya. Itu ya Wildan ya. iya, Pak. Oke, ya silakan lanjut. Menurut saya itu tidak setuju, Pak. Karena Hmm, pandangan saya peristiwa reformasi tersebut terjadi atas meluapnya kekecewaan, keluhan dan ketidakpuasan rakyat Indonesia yang selama ini terbendung. Dan hmm, pastinya rakyat bertujuan baik ingin menjadikan Indonesia lebih sejahtera. Akan tetapi di samping itu peristiwa ini diwarnai dengan kekerasan, bahkan bisa disebut pembantaian pada etnis tertentu, hmm, sehingga banyak juga rakyat tidak bersalah terkena imbasnya. Dan juga peristiwa ini banyak dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Sekian, Pak. Terima kasih. ya, terima kasih Wildan untuk jawabannya. Berikutnya Salsabila. Ya, baik, Pak. Saya mencari studi kasus tentang teroris berbasis daring, Pak. Oke. Saya tidak setuju karena warganet itu kayak titik lemah dari sebuah masyarakat, gitu loh, Pak, seperti internet. Hmm, Dan teroris itu akan cenderung mencari naungan baru dan dapat menjadi tempat teroris bertamu. hmm, Seperti teroris itu akan merasa senang gitu loh, Pak, kalau ada yang gimana ya? Ada yang gabung gitu loh, Pak, dengan hmm. cara liciknya di internet. Oke. Dah cukup, Pak. Oke, terima kasih Salsa untuk sementara apa semuanya pendapat kalian saya tampung dulu, nanti waktu sesi saya baru akan saya coba kupas satu persatu. Rafif, silakan. Jadi, Viv, Oke, baik. Saya di sini studi kasus bom di Makassar, Jambi itu, Pak. bom di Jambi. Oke, silakan. Ya, menurut pendapat saya, dengan adanya bom bunuh diri di Makassar ini merupakan jalan yang tidak dibenarkan. Dengan banyaknya dampak negatif seperti memperburuk pada persatuan dan kesatuan, menimbulkan korban-korban yang tidak bersalah, dan takutnya nanti orang pada mengikuti dengan aksi bom bunuh diri. Hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Indonesia yang berlaku dan agama, Pak. Menurut Hmm, saya, Pak. Oke, Sudah, Pak. Terima kasih.
Ya, terima kasih Raffi. Mungkin masih ada yang mau menyampaikan pendapat? Tadi katanya satu, Pak. Kebanyak lu nggak apa-apa. Saya akan memberikan kesempatan kalian untuk berani ngomong gitu. Saya dulu terus terang aja ya, sebelum saya menjawab ini ya, saya coba cerita flashback ke belakang saat saya jadi mahasiswa seperti kalian. Saya itu bukan orang yang berani ngomong, terus terang aja. Saya itu pemalu. Sifat saya itu pemalu. Mungkin kalian akan ketawa kalau lihat saya gitu. Oh, masa Pak Petra kok pemalu? Pemalu jadi dosen. Loh itu sebelum saya jadi dosen. Awal-awal saya jadi mahasiswa dari sebelumnya waktu itu. Saya cenderung orang yang tertutup, rendah diri. Ya bukan rendah hati, tapi rendah diri. Karena ya kondisi keluarga, kondisi lingkungan saya mahasiswa, kemudian lihat teman-teman berani untuk menyampaikan pendapat, ngomong di depan, presentasi. Selalu saya berpikir lah, kalau saya seperti ini terus, saya tidak mungkin bisa berkembang. Saya nggak mau itu terjadi. Maka yang terjadi saat itu adalah saya harus keluar dari zona nyaman saya. Saya berusaha untuk berani ngomong. Loh, berani ngomong itu butuh mental loh. Ya, di dalam hati itu rasanya tuh meluap-meluap mau keluar. Tapi kadang-kadang kita takut, kita malu gitu ya. Tapi saya waktu itu bilang, enggak, pokoknya yang penting saya maju. Perkara nanti omongan saya belepotan, nggak karuan, kemudian diketawain kelas, sudah biar, itu proses. Sama seperti anak kecil yang jalan kaki, baru baru belajar jalan, jatuh, bangun lagi, dan akhirnya dia bisa berlari gitu. Dan itu yang saya lakukan pelan-pelan, semester 1, semester kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan akhirnya saya memberanikan diri jadi asisten dosen waktu itu. Karena unsurnya bukan karena saya mau kepengen ngomong di depan, enggak. Karena unsur duit, karena waktu itu kan dari orang tua juga enggak gitu banyak bisa memberikan saya secara finansial gitu dari keluarga yang ya bisa dikatakan kurang gitu. Maka itu satu-satunya cara saya bisa membantu orang tua saya dengan mendapatkan uang. Nah, akhirnya saya jadi asisten dosen waktu itu dengan gaji bulanan saya, honor bulanan saya. Wah, seneng itu. Nah, itu belajar ngomong terus akhirnya, nah, kok enak ya ternyata ya berbagi ilmu, ngomong di kelas, dikasih duit. Nah, akhirnya saya jadi dosen sampai hari ini. Ya, itu karena saya berani keluar dari zona nyaman saya. Ya, dulunya orang yang introvert menjadi ekstrovert. Introvert ini lebih cenderung tertutup, diem, menjadi ekstrovert, orang cenderung berani ngomong di depan orang banyak, yang menyampaikan pendapat, berani maju di depan gitu. Oke, yang saya inginkan seperti itu. Kalian berani ngomong, ayo ngomong mumpun semester 1 kalian belajar. Tadi ada yang angkat tangan terakhir ya. Nah, siapa? Pepi apa siapa? Reta tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Lutfi? Belum, Pak. Oh, Reta belum. Oke, oke. Ya, silakan Reta. Jadi saya mengambil studi kasus dari pasangan LGBT. Oh, oke. LGBT. Dan Kelompok saya pelangi. ini Kelompok pelangi. menurut saya ini sangat tidak setuju ya pastinya, Pak. Dan jelas pasti banyak orang yang tidak menyetujui dengan adanya sebuah hubungan LGBT. Kalau di Indonesia sendiri ya, Pak. Kalau di luar negeri kan beda lagi. Dan kenapa salah satunya ini membuat manusia rusak dan hal ini secara fitrah melanggar kodrat manusia dan agama. Ya. Serta tidak sesuai dengan konstitusi dan Pancasila yang menjadi landasan dalam beragama gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Reta. Ya, Terakhir sama-sama, Lutfi, Pak. silakan. Baik, sebelumnya cek suara dulu. Oh, udah dengar jelas. Dengar ya. Baik, Bapak. Terima kasih untuk waktunya ya. Selamat siang. Selamat siang. Baik, saya mengambil studi kasus dari pengeboman entah itu di Bali atau dimanapun dan yang dari tahun 98, Pak. Nah, menurut saya ini saya tidak setuju, Pak. Karena dari yang saya lihat di ajaran agama maupun undang-undang ini sangat apa ya? Berlawanan, artinya tidak benar begitu, Pak. Begitu.
Dan saya juga sependapat dengan Aziz tadi ya, Hmm, yang di awal tadi. ya, Saya benar-benar tidak setuju, Pak. Gitu. oke. Terima Sudah, kasih. Lutfi? Cukup itu dulu, Pak. Cukup, ya oke. Nanti ini gantian saya ngomong, kalau nanti saya kasih kesempatan kalian untuk bertanya ya, atau menyampaikan pendapat kalian setelah ini. Nah, tentang radikalisme. Radikal itu apa toh Pak? Radikal itu adalah memaksakan kehendak kita, pemikiran kita kepada orang lain. Karena menganggap bahwa pikiran kita itu yang paling benar. Jadi radikalisme itu tidak hanya menyangkut tentang agama, tapi bisa semuanya. Contoh misalkan, saya sebagai dosen, mentang-mentang saya sebagai dosen, maka apapun yang saya lakukan itu benar. Mahasiswa menentang saya hajar. Mahasiswa menentang saya nilai E. Itu radikal namanya. Menganggap bahwa saya adalah orang yang paling hebat. Pendapat saya adalah pendapat yang paling hebat. Pendapat yang paling benar. Nah, repot nih. Kalau punya semua dosen punya pendapat seperti yang saya sampaikan tadi itu, habis tuh mahasiswa. Ya, maka apa yang harus kami lakukan sebagai dosen? Harus berbasis fakta, data di lapangan, teori yang terjadi. Ya, itu yang harus kami pegang. Nggak bisa atas nama pribadi saya gitu. Wah, itu bisa terjadi perdebatan. Mahasiswa kalau seperti itu akhirnya apa? Ya terpaksa. Karena saya ngomong gini, contoh ya. Saya bilang gini, pendapat saya seperti ini. Kalau kalian besok ujian tidak mengikuti apa yang saya sampaikan ini, maka kalian akan dapat nilai E. Akhirnya mahasiswa mengikuti apa yang saya inginkan supaya punya pamrih. Oh, kalau gitu saya ikutin aja lah daripada ribut sama dosen yang kayak gini. Toh satu semester juga, daripada saya dapat nilai E, lebih baik sih ngikutin aja. Yang penting lulus. Syukur-syukur semester depan nggak ketemu lagi tuh dengan dosen yang namanya Petra gitu ya. Nah, itu karena saya radikal. Radikalisme itu adalah pemikiran saya harus saya merasa benar, saya sendirian yang merasa benar atau kelompok saya yang merasa benar, lalu memaksa kelompok yang berseberangan untuk mengikuti saya, baik secara halus maupun secara kasar untuk masuk kelompok saya. Halus misalkan himbauan, ayo masuk yuk, ayo masuk, punya saya kayak gini loh. Kemudian dia bilang, oh sorry, mohon maaf, saya nggak setuju karena pemahaman saya seperti ini. Lalu saya coba untuk membrainwashing dia dengan gaya yang halus. Ini yang dilakukan oleh para teroris. Mereka mengambil mahasiswa. Berapa tahun yang lalu saya lupa, tahun 2000 awal kalau nggak salah. Iya, 2005, 2006 kalau nggak salah waktu itu. Di Jogja terjadi sejumlah kampus, ya bisa dikatakan hampir semua kampus yang berbasis agama di Jogja itu siswanya menghilang, ya mahasiswanya menghilang, bukan karena pulang, tapi menghilang begitu aja. Orang tua setiap bulan masih mengirimkan uang, taunya anaknya itu kuliah, anaknya nggak pernah ngasih kabar ke orang tuanya, mikirnya ya baik-baik aja gitu ya. Di kontak ya kadang nyambung, banyak nggak nyambungnya. Tapi kampus karena anak ini tidak registrasi, artinya kan dianggap dia cuti, tanda petik. Ya, jadi gini, kalau besok minggu semester depan gitu ya, semester 2, kan registrasi sendiri gitu, bukan diregistrasikan oleh kampus. Maka kalian harus registrasi sendiri, mandiri. Kalau nggak registrasi bagaimana Pak? Karena maka kalian dianggap mahasiswa tidak aktif. Kalau cuti Pak, loh kalian boleh loh cuti, kuliah tuh cuti boleh. Nah nanti pas saat registrasi, bilang aja saya cuti gitu. Ya, nanti cuti. Nah, cuti itu artinya apa? Hak-hak kalian untuk menggunakan fasilitas kampus itu masih diperbolehkan. Masuk ke perpustakaan, mengambil wifi-nya kampus, duduk di kampus, itu boleh. Walaupun tidak ambil mata kuliah, percuma juga kan, wong cuti itu kan nggak ambil mata kuliah. Tapi kalau yang tidak aktif, nah itu kan artinya apa? Akses dia masuk ke perpustakaan ditutup. Kalau dia mau datang ke kampus diam-diam untuk mengambil wifi, ya karena nggak ketahuan gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kan logiknya itu biasanya setahu saya loh, saya nggak tahu kalau di Amikom, itu kan harus menggunakan username, password yang baru. Nah, pada saat dia login, kemungkinan bisa saja ditolak. Karena apa? Dia tidak aktif. Nah, itu waktu itu hilang. Jadi saya masih ingat karena saya waktu itu bagian kemahasiswaan. Dikumpulkan itu, ya bidang kemahasiswaan se-Jogja dikumpulkan. Lalu disuruh mengidentifikasi berapa mahasiswa yang tidak aktif, yang menghilang secara misterius. Lalu kami harus melaporkan ke
dikti waktu itu. Setelah itu kita dari sana kerjasama dengan BIN, ya, Badan Intelijen Nasional. Belum ada Densus ya, Densus 88 itu belum muncul waktu itu. Ya, walaupun bom Bali 1 sudah ada, tapi Densus itu masih latihan, mereka masih dibekali di Australia sana. Nah, ternyata pada saat dikumpulkan itu banyak jumlahnya ternyata. Loh, bagaimana cara mereka, Pak? Nah, ini hati-hati sekali. Ya, waktu itu kami di bidang kemahasiswaan akhirnya didatangkan orang yang pakar terorisme. Dia menceritakan bagaimana terjadi brainwashing. Brainwashing itu maksudnya pencuci otakan. Ya, orang-orang anak-anak muda ini dicuci otaknya supaya mengikuti paham mereka. Caranya gampang, mereka itu rekrutmennya bukan lewat media sosial atau apa. Door to door, langsung datang mendekati orangnya. Pada saat seseorang, contohnya gini, ada pasangan nih, pacaran kemudian putus. Kan ya mesti kelimpungan salah satunya gitu ya. Salah satu mungkin dua-duanya kelimpungan. Ya mau ngapa-ngapain nggak mau, apalagi diputusin secara sepihak. Di mana misalnya cowok nih, ya cowok memutuskan hubungan dengan cewek karena si cowoknya punya yang lain. Si ceweknya kan kelimpungan nih, telanjur, sudah sayang-sayangnya, baru sayang-sayang diputus di tengah jalan gitu kan, kelimpungan. Nah, mau ngapain, males, kuliah males, mau makan males, semuanya males. Nah, didatangi nih sama temennya. Ada itu, yang tugasnya khusus untuk merekrut, datangi, dihibur pertama kali. Terus dia bilang, nih temennya yang datang ini, yang menghibur ini, kamu mau nggak? Ini di sini ya nanti ada satu pertemuan yang nanti kamu ikut itu nanti kamu akan bahagia, kamu akan melupakan apa traumamu itu. Saya yakin. Berapa lama? Temennya tanya gitu. Ya paling 3 hari, 4 hari lah. Tapi kamu benar-benar harus ikut program ini. Jangan kemudian kamu pulang, kamu akan nginep di sana karena ini kan program intensif. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Nah, ikut di sana. Hari pertama itu memang memberikan motivasi kedua. Yang motivasi-motivasi yang sifatnya umum. Hari kedua, nah itu baru di brainwashing habis-habisan. Dicekoin habis-habisan. Akhirnya mereka dengan dalil-dalil agama pasti ya. Dengan agama tertentunya ini. Kemudian dari situ, lalu orang ini menjadi, pemahamannya jadi berubah. Karena otaknya kan dirubah. Pemahaman, keyakinan yang hari ini mungkin kalian bisa ngomong tidak setuju. Setelah ikut pelatihan itu, kalian bisa bilang, benar, saya mensetujui itu dan saya jadi siap untuk menjadi bagian dari situ. Maka nanti ada di bagian, ada yang dijadikan sebagai pengantin. Pengantin itu apa toh, Pak? Pengantin itu yang menjadi pelaku bom bunuh diri. Dan itu mereka itu dengan semangat 45 loh. Jangan bilang bahwa pengantin itu mereka yang jadi pengantin kemudian mereka itu jadi orang yang takut. Besok pagi misalkan eksekusinya saya mau, besok pagi itu adalah saya akan melakukan bom bunuh diri di mana gitu. Wah, itu semangatnya minta ampun. Bagi mereka itu mati syahid namanya. Itu pasti masuk surga. Wah, mereka senangnya minta ampun. Itu ditunggu-tunggu. Ada lagi yang tugasnya itu nipu orang tuanya, minta orang tuanya untuk beli laptop macam-macam, nanti dapat duit, bukannya pakai untuk beli laptop, tapi digunakan untuk organisasi ini. Nanti jadi perampok, duitnya dijadikan untuk organisasi ini. Loh kok boleh, Pak? Nah, itu kan mereka berkeyakinan bahwa kalau saya melakukan ini kan tujuannya mulia. Boleh, walaupun itu caranya nggak benar, tapi kan tujuannya mulia, itu dibenarkan. Itu yang dilakukan, ya. Oke, itu di brainwashing habis-habisan. Nah, radikalisme yang kita lihat selama ini, kalau yang tadi ada yang bilang FPI, ya, nah itu mereka memaksakan bahwa ini. Bulan suci Ramadan, pada saat orang berpuasa, warung-warung makan yang dibuka, dihancurkan semuanya, tanpa melihat bahwa tidak semua orang itu berpuasa, walaupun dia umat muslim sekalipun, kan ada masa-masa dia tidak berpuasa. Yang cewek, mohon maaf ya, saat sedang kedatangan tamu bulanannya, kan itu masa di mana tidak boleh sholat, kayak gitu kan, ya jelas tidak mungkin akan puasa. Ya mau nggak mau kan ya makan sesuai dengan jam makannya, pagi makan, siang makan, kayak gitu. Nah kalau semuanya ditutup, lalu gimana kita mau makan? Nah akhirnya itu yang mereka lakukan, itu dipaksakan. Karena apa? Gini, radikalisme tidak hanya menyangkut, mohon maaf ya, saya bilang di sini hanya umat muslim. Oh radikal langsung
kaitannya umat Muslim. Oh, nanti dulu. Nanti ada teman kalian yang bilang, nah itu yang umat Kristen. Ada juga. Daerah Indonesia Timur yang mayoritas orang Kristen, mereka juga melakukan radikalisme juga. Ada cerita waktu itu di Papua, ya satu kota, ada umat Muslim yang melakukan sholat id untuk Idul Fitri. Dibubarin sampai akhirnya terjadi pembakaran di sana-sini. Ngeri itu. Itu sama radikalnya. Jadi kalau saya bilang radikal itu tidak hanya umat Muslim, salah. Di Indonesia jelas-jelas. Ada umat Kristen yang melarang orang sholat id. Bayangin loh, kalian orang Islam mau sholat id, dilarang bahkan sampai dibakar, panggungnya dibakar, ya, kemudian rumah-rumah umat Muslim waktu itu dibakar, orangnya tidak sepahaman dengan kelompok ini, kelompok gereja ini, kemudian dibakar juga. Wah, terjadi kerusuhan luar biasa. Dikutuk sana sini, ya, bukan hanya umat Muslim yang mengutuk, orang Kristen pun juga mengutuk karena pendapat mereka itu salah. Gitu. Nah, di sini makanya saya bilang radikalisme ini muncul karena apa? Karena pendapat orangnya biasa eksklusif. Eksklusif itu apa? Hanya mau kumpul dengan kelompoknya. Kelas kalian SI 02, SI 04, oke, angkatan 2003, hanya menganggap bahwa kelas kalian paling hebat. Nah, ini loh. Ini bibit bibit radikalisme di sini. Maka kalian akan menjadi orang sombong. Mohon maaf ya, ini contoh ya. Kelas kalian akan menjadi kelas yang eksklusif, kelas yang merasa hebat, paling hebat di Amikom. Nggak ada kelas yang lain sehebat kalian. Nah, ini loh bibit radikalisme itu ada di situ. Apa yang harus kita lakukan kemudian? Apakah saya setuju dengan radikalisme? Tidak. Radikalisme itu tidak. Dimanapun juga itu tidak dibenarkan. Mau pakai dalil agama apapun, itu tidak bisa. Di mana ada agama yang melegalkan pembunuhan? Nggak ada. Pak, itu di zamannya Nabi dulu, Pak. Loh, nanti dulu. Dilihat dulu konteksnya. Kita lihat dulu. Nah, kalau musuh sama orang barbar di sini, orang kafir itu tidak mempunyai Tuhan ya. Dia tidak menyembah Tuhan. Dia tidak bisa dikatakan orang tidak bisa dikatakan bahwa yang tidak punya yang nggak punya Tuhan kafir itu, maka semua yang tidak sesuai dengan iman saya dianggap kafir. Bukan. Yang dikatakan kafir itu adalah orang yang tidak memiliki Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Saya sebutkan aja, kafir itu salah satunya para ateis. Orang yang tidak mengakui Tuhan, itu kafir, jelas. Ya, jadi kafir itu adalah orang-orang yang tidak mengakui Tuhan. Nah, itu dulu di zaman Nabi Muhammad dulu itu banyak yang kayak gini, kaum barbar bisa dikatakan, hukum rimba berlaku. Nah, itu nggak apa-apa, berantas mereka. Kalau mereka mau dikembalikan, mau mau diajak baik-baik untuk mengikuti paham kita, kemudian kembali mereka mengakui Tuhan sebagai sosok yang harus disembah, nggak apa-apa. Tapi kalau pada saat mereka menentang kita, ya kita harus membela diri. Itulah kenapa, mohon maaf sekali lagi, saya ngomong berdasarkan apa yang saya dengar dari teman-teman umat Muslim, kemudian juga dari media-media yang lain. Nabi Muhammad itu memimpin perang waktu itu. Ya, bahkan ada pedang Nabi Muhammad gitu ya. Saya nggak tahu masih ada apa enggak gitu. Ya, katanya masih ada disimpan di salah satu museum gitu. Nah, itu kan luar biasa sekali. Loh, kita mikir loh, kok Nabi Muhammad kok memimpin perang dan membunuh orang, kan nggak boleh secara agama. Nanti dulu. Kita lihat konteksnya zaman dulu. Yang disikat di sini kan orang-orang yang menentang. Nah, kalau kita diam ya kita habis dong. Ya, bukan kemudian kita beragama lalu semuanya serampangan, kita cuma diam aja pasrah gitu ya. Ya nggak bisa, kita harus membela diri juga. Itu wajib hukumnya. Nah, dari sini, jadi radikalisme itu karena menganggap dirinya paling hebat, kemudian nanti tambah teman-teman yang dia rekrut, makin banyak, dan akhirnya memaksakan kehendak pada orang lain, bahwa pendapat saya, kelompok saya yang paling benar. Ini yang tidak bisa diterima. Ya. Radikalisme di Indonesia harus dibuang. Pengkaplingan surga. Wah. Ini sekali lagi saya bilang bukan menyangkut agama satu tertentu. Surga, saya orang Katolik.
Saya punya dalilnya di kitab suci, surga. Kalau jadi umat Katolik, Nasrani itu pasti masuk surga. Lalu saya menganggap bahwa orang yang non Nasrani itu adalah orang-orang yang tidak punya jalan ke surga. Maka dia masuknya bukan di surga, di tempat yang lain. Wah, itu kan menyinggung, menyakitkan hati orang yang non Nasrani kan jadinya. Kok Bapak bisa ngomong seperti itu? Wah, agama saya aja menyatakan kalau saya punya amal ibadah saya banyak selama saya di dunia dan saya mengasihi sesama saya, kan ada hubungannya dengan surga. Saya bisa masuk surga. Nah, seperti ini kan artinya apa? Surga itu dikapling-kapling. Kita lebih tinggi dari Tuhan. Ibaratnya gini loh, ibaratnya. Tuhan itu punya rumah. Oke, ada satu orang punya rumah. Rumahnya gede, bagus. Siapapun orang yang mau masuk di rumah itu dipersilakan oleh yang punya rumah. Lalu ada beberapa orang yang merasa sudah masuk di rumah itu, kemudian mengkapling, menunggu di depan rumah, pintu gerbang dari rumah itu, lalu mengusiri orang-orang yang berseberangan dengan kelompok ini. Lah kan repot. Loh, kok surga kok dikapling-kapling oleh manusia? Lu surga itu yang milik Tuhan. Nah, Tuhan itu mau ngasih surga kepada siapa? Mau punya agama, nggak punya agama. Kalau Tuhan menyatakan, kamu masuk surga, ya sudah urusannya yang punya rumah. Gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang saya itu geli gitu loh. Kalau ada orang yang bilang, surga itu ini. Oh, kamu nggak mungkin masuk surga. Aduh, mak, tobat. Saya tuh kalau di kelompok saya, ya umat Katolik, kalau ada yang bilang gini nih, wah agama yang itu menentang. Yang kita itu yang satu-satunya bisa masuk surga kan. Umat Katolik itu yang bisa masuk surga. Umat Kristen masuk surga. Oh, tak hajar beneran tuh orang itu. Ya, teman kita ini, teman saya ini. Saya bilang, emangnya surga punya kamu? Dia langsung menunggu. Ini loh dalilnya di kitab suci. Iya, memang ada. Tapi tolong dilihat, yang menentukan masuk surga itu kamu atau Tuhan? Ya Tuhan, tapi kan sudah ada dalilnya. Iya. Tapi kan sekali lagi saya bilang, yang menentukan bisa masuk surga itu kan bukan kamu. Ya Tuhan yang menentukan. Ya kita itu berusaha untuk baik mengikuti ajaran Tuhan sesuai dengan apa yang ada di kitab suci. Harapan kita, keyakinan kita dengan saya menjalankan aturan ini, menjalankan perintah ini, saya bisa masuk surga. Ya sudah, itu urusan kita pribadi. Jangan usah ngurusi orang lain lah. Yang mau masuk surga ya sudah, Anda sendiri yang masuk surga. Kalau Anda mau siar ya silahkan, tapi sekali lagi yang menentukan surga atau neraka itu bukan kita, itu Tuhan. Ada beberapa yang ngomong seperti itu, tak hajar beneran. Saya bilang, pendapatmu salah, itu kamu memberikan satu pemahaman bid'ah itu, ya pemahaman yang salah itu, ilmu sesat, saya bilang gitu, ajaran sesat. Ya saya berani menentang. Kalau saya ngomong surga itu bukan milik pribadi, bukan nggak bisa dikapling-kapling gitu. Ya itu miliknya Tuhan. Biarkan Tuhan yang punya rumah itu, ya biarkan pemilik rumah yang menentukan boleh atau tidak. Ya kita masuk ke rumah yang maha suci itu. Ya apapun agamanya. Gitu. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sembari saya izinkan saya sembari memasukkan presensi secara manual. Silakan bagi kalian yang belum presensi, karena saya lihat di sini masih cukup banyak yang presensi, yang belum presensi. Sambil kalian memasukkan presensi, saya memasukkan secara manual. Kalau ada yang bertanya, Pepi, silakan Pepi. Saya sambil menjawab pertanyaan Sandi ya. Mohon maaf ya. Iya Pak, Silakan terima kasih Pak. Pepi. Apa yang menyebabkan seseorang terpapar atau terjerumus dalam kasus radikalisme, Pak? Oke, siap. Mengapa orang bisa masuk ke paham radikalisme? Iya. Satu, dengan pola halus. Tadi yang saya sampaikan tadi itu, dengan mahasiswa ya. Mahasiswa direkrut karena dia undang limbung. Namanya orang limbung kok. Ya, kan enggak, ibaratnya dia butuh kayak lengan putus gitu kan, butuh pegangan hidup gitu ya, supaya dia bisa kembali lagi ke jalannya yang baik gitu. Maka dia butuh orang kan yang untuk menasihati dia, mendampingi dia, semuanya gitu, supaya dia bisa percaya diri lagi.
Iya, Nah, Pak. tanpa disadari dengan kondisi limbung itu kan pikiran nalar apa ya, akal sehatnya itu kan bisa dikatakan, mohon maaf saya bilang itu sangat berkurang. Maka dia tidak bisa berpikir normal, sehingga pada saat dimasukin dengan ajaran seperti itu, apalagi dengan dalil-dalil agama yang sesuai dengan apa yang dia yakini, maka dia menganggap bahwa itu benar. Oh, Nah, akhirnya jadilah dia orang yang radikal. iya, Pak. Kemudian kalau orang yang nggak mau, dia punya akal sehat nih, ya, tapi dia nggak mau. Itu yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta waktu itu, Anies Baswedan dengan Ahok waktu itu. Saya nggak bicara tentang Ahoknya, tapi cara Anies Baswedan waktu itu untuk memenangkan Pilkada waktu itu. Kalau kamu tidak mengikut tidak menjadi pendukungnya Ahok, pendukungnya Anies Baswedan, maksudnya kan kalau nggak kan ada dua paslon itu. Kalau kamu tidak menjadi pengikutnya Anies, maka dianggap pengikutnya Ahok. Apa yang terjadi waktu itu? Kalau meninggal nggak boleh disolatkan di masjid. Ya, macam-macam waktu itu. Nah, dengan dipaksa seperti itu, maka apa yang terjadi? Orang akan cenderung untuk cari aman. Ya sudahlah, saya ngikutin aja daripada saya digebukin, daripada saya dimusuhin, ya sudah. Iya, Nah, Pak. itu caranya. Jadi, kenapa orang masuk? Satu, karena pengaruh yang halus. Yang kedua, karena dipaksa atau terpaksa masuk. Seperti itu, Baby. Iya, Pak. Ya, Makasih ya, Pak. sama-sama. Ada yang lain mau tanya atau memberikan pendapat? Monggo loh. Saya tidak bisa memaksakan pendapat saya ini pada kalian juga. Opini saya ini. Itu kalau saya memaksakan pada kalian, itu artinya apa? Saya menjalankan radikalisme jadinya. Oke, jadi kalian boleh loh menentang apa yang atau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Boleh, kita coba untuk berdiskusi. Nggak masalah. Jangan berpikir bahwa usia saya itu jauh di atas kalian, gitu ya, 2 kali lipat dari usia kalian aja masih lebih tua saya, maka apapun yang saya sampaikan itu benar. Lutfi, silakan. Nanti habis itu Afra. Lutfi, silakan. Baik, mohon izin bertanya, Pak. Ya, Tadi kan, silakan. tadi dikatakan bahwa orang yang memaksakan kehendak dirinya itu adalah radikalisme. Ya, Berarti artinya kalau misalkan orang itu tidak memaksakan apa ya, atau mendirikan suatu tatanan, namun tidak memaksakan itu berarti boleh, Pak? ya Bukan boleh, radikalisme nggak berarti, Pak? apa-apa. Nggak apa-apa. Selama di Indonesia itu kan di apa Pancasila itu kan sistemnya terbuka, Lutfi. Mau apapun boleh masuk, silakan aja. Asal kamu jangan kelompok ini jangan memaksakan diri. Sekarang tanya saya gini aja lah sederhana. LGBT misalkan di Indonesia diperbolehkan nggak? Ada hukum yang menyatakan LGBT itu melanggar hukum? Saya mau tanya dulu. Apakah ada LGBT itu orang yang mengaku saya LGBT, kelompok LGBT, lalu diproses secara hukum dan masuk penjara? Ada nggak? Lutfi, kamu pernah dengar nggak? Belum pernah sih, Pak. Belum pernah. Ya memang belum pernah, memang tidak ada hukumnya kok. Kelompok LGBT di Indonesia itu bisa berkembang dengan luar biasa karena tidak ada hukum. Adanya cuma ada hukum agama. Nah, hukum agama kan ya memang bertentangan pasti. Makanya ada kata Sodom itu kan sebetulnya bicara tentang, mohon maaf saya bilang di sini kan itu muncul karena ada dari Sodom itu lalu muncul nama Sodomi kan. Lalu diplesetkan kalau anak-anak mahasiswa itu kemudian sotomi jadinya. Ya itu makanan yang kita sukain. Jadi nggak ada secara norma sosial itu melanggar, tetapi secara hukum itu tidak. Nah, selama kelompok LGBT di Indonesia tidak memaksakan kehendak kasar ya, memaksakan dengan kasar orang untuk masuk kelompoknya, nggak ada masalah. Yang mereka lakukan selama ini kan melakukan pendekatan secara halus. Satu orang dipengaruhi akhirnya menjadi kelompok mereka. Satu orang dipengaruhi jadi kelompok mereka. Seterusnya seperti itu. Itu yang mereka lakukan. Apakah kemudian itu dikatakan sebagai radikalisme? Ya bisa juga. Karena mereka mulai melakukan pendekatan-pendekatan kan. Lalu bahkan di Australia itu malah sudah masuk di kurikulum yang masuknya di
Anak TK, ngeri banget itu. Kurikulum TK itu sudah ada kurikulum yang berkaitan dengan kelompok pelangi ini. Mengerikan, saya bilang, aduh, anak-anak kecil ini belum bisa berpikir nalar, tapi mereka dicekoi dengan hal yang bersifat seperti itu. Aduh, bagaimana nih generasi berikutnya? Gitu, ya. Ada yang lain? Tadi ada saya lihat ada satu yang mengangkat tangan. Jadi tanya enggak? Bapak tidak jadi. Oh, enggak jadi. Sudah dijawab atau enggak? Lutfi, silakan mau melanjutkan pertanyaanmu. Yang belum presensi silakan masukin presensi kalian. Oke, pertanyaan saya simpel sih Pak. Berarti Ya. menurut Bapak itu LGBT itu adalah suatu apa ya, ajaran yang tidak benar gitu Pak? Ya, secara agama benar nggak? Secara agama dari yang saya lihat pada saat ini sampai saat ini itu tidak membenarkan Pak. Ya iya, secara agama kan nggak benar. Mana ada agama, nilai agama yang menyatakan membenarkan LGBT? Nggak ada. Coba aja lihat. Nggak ada nama agama apapun, susah sebutin agama lah. Sebutin agama atau eh, apa aliran kepercayaan di Indonesia. Di Indonesia loh, saya nggak bicara negara lain, itu semonggo aja. Kita ngomong Indonesia, konteks Indonesia. Apakah ada agama apapun juga, aliran kepercayaan apapun juga yang melegalkan adanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan G-nya itu apa, LGBT gay ya. L itu lesbian, G itu gay, transgender ya, terakhir itu transgender, banci itu loh, transgender itu nggak ada satupun. Ya, jadi secara agama memang nggak boleh. Saya juga mengakui itu dan mendukung. Ya, mendukung bukan mendukung LGBT-nya, ya, tidak mendukung adanya LGBT. Karena bagaimanapun juga kan perintah dari Tuhan. Ya, kita yang apa ya, yang saya tahu ya, mohon maaf, itu dari kitab suci saya, dan saya juga coba untuk ya dikit-dikit mendengarkan keyakinan dari Islam itu seperti apa gitu ya, bahwa kan perintah Tuhan itu jelas bahwa beranak pinaklah, penuhilah dunia dengan anak cucumu dan peliharalah dunia. Nah, kita kan dikasih perintah oleh Tuhan itu untuk beranak cucu. Nah, bagaimana mungkin kalau kita bicara tentang anak cucu, saya menikah dengan sesama cowok, mana ada cowok melahirkan, ya, nggak ada. Cewek dengan cewek, bagaimana mungkin bisa hamil? Kan pembuahan terjadi itu kan antara sel sperma dengan sel telur, itu jadi satu. Sperma miliknya laki-laki, telur miliknya perempuan, jadi satu. Mosok ya kita nggak malu dengan hewan. Hewan aja mereka itu tidak ada hewan yang suka sesama, itu nggak ada. Hewan loh ya, gitu. Mana mungkin mereka punya nalar yang sehebat manusia. Mereka aja masih menyatakan dirinya masih normal kok, ibaratnya itu bukan menyatakan, maksudnya perilaku mereka itu normal, masih suka dengan lawan jenis mereka. Maksud manusia kok di bawahnya hewan, kan ya mohon maaf saya bilang ya tak ketawain aja lah. Afra, silakan. Ya, permisi Pak, saya ingin nanya. Ya, Tadi ngomongin soal gerakan reformasi 1998, ya. apakah gerakan reformasi 1998 itu termasuk demokrasi Pak? Karena itu kan ingin melawan pemerintahan kan Pak? Ya. 98, di mana saat itu yang kamu tanyakan mungkin ini ya, gerakan mahasiswa yang menuntut Soeharto turun. Mungkin ya, Afra ya, betul ya. Iya Pak. Oke. Kebetulan waktu itu saya sudah lahir dan saya sudah jadi dosen. Katanya 97 saya jadi dosen. Mungkin kalau kalian menyatakan kalian nggak ngalami masa Orde Baru ya. Jadi kalian nggak punya gambaran seperti apa sih masa Orde Baru itu. Saya akan mencoba menceritakan Orde Baru, ya, semua pemerintahan itu setiap rezim ya. Rezim itu adalah penguasa. Ya, penguasa yang orang kelompok yang berkuasa itu rezim namanya. Jadi bukan berpikir bahwa rezim itu sesuatu yang jelek, enggak.
Kayak sekarang rezim Jokowi. Nanti entah lagi ada penggantinya dari 3 paslon itu, entah nanti ada paslon lagi yang lain. Nanti akan salah satu dari mereka akan menang dan menjadi presiden. Nah, nanti rezimnya berubah. Jadi rezim itu sekali lagi bukan konotasinya jelek. Oke, sekarang kita lihat kembali ke rezim Soeharto waktu itu atau pemerintahan Soeharto. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Nah, memang pembangunan waktu zaman Soeharto itu gila, beneran saya harus akui. Indonesia itu pembangunannya luar biasa. Karena apa? Soeharto bisa membuat kondisi nasional itu stabil. Tidak ada demo, tidak ada keributan. Nah, orang bisnis kan senang kalau kita buka toko, kemudian di depan itu ada orang berantem, mana berani kita buka toko. Lebih baik tutup dulu, orang yang berantem itu sudah selesai, baru kita buka toko. Kita ada buka toko, ada orang berantem, ini berantemnya bukan 2 orang, kalau 2 orang berantem gitu, mungkin kita diamin aja, toko masih kita buka. Tapi ini terjadi berantem 2 kelompok massa yang besar. Ya cari penyakit dong, kalau kita buka toko maka kita tutup. Nah, ini yang terjadi. Jadi pada saat waktu Soeharto, terus terang saya bilang, itu kondisi ekonomi Indonesia itu cukup kuat karena stabilitas politik yang sangat bagus waktu itu. Tapi tolong diperhatikan, untuk membuat itu supaya semuanya stabil, maka tangan besi itu terjadi. Tangan besi maksudnya apa? Mahasiswa atau kelompok manapun, orang umum, protes ke Soeharto, lah, sudah selesai itu. Kenapa saya bilang selesai? Hari ini, pagi ini, saya bikin tulisan nih, Brad, gitu. Atau saya mau ngomong di kelas lah, ini saya ngomong di Pancasila ini ya. Saya ngomong. Kemudian ada yang merekam, diberikan ke aparat, habis saya. Nanti malam saya diciduk, dah nggak pulang itu. Kalau pulang itu mukanya bengep-bengep habis dipukulin. Kalau enggak ya selamanya nggak kembali. Itu terjadi itu. Ya, jadi bisa dikatakan zamannya Soeharto itu HAM nggak ada. Ya, HAM, hak asasi manusia itu tidak ada. Dan Soeharto nyata-nyata menyatakan di negara berkembang itu tidak ada HAM. HAM itu tidak berlaku. Itu yang disampaikan Soeharto waktu itu. Jadi kita itu hidup dalam tekanan luar biasa. Ya, saya bilang di sini seperti Korea Utara, di mana kita itu hanya fokusnya cuma satu ke presiden. Bagaimana dengan korupsi? Korupsi ada, korupsinya gede-gedean malahan. Tapi di ranah atas. Korupsinya tuh pakai undang-undang, kalian bisa bayangkan undang-undang. Contoh misalkan saya waktu itu ada undang-undang menyatakan bahwa petani cengkeh seluruh Indonesia harus menjualnya ke koperasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Setelah itu dilihat koperasi miliknya siapa? Oh, koperasinya itu yang megang Tommy Soeharto, anak bungsunya Soeharto. Ada Yayasan Super Semar. Setiap perusahaan itu harus memberikan tanda petik, upeti, sumbangan ke yayasan ini dari keuntungannya 15%. Itu ada undang-undangnya. Undang-undang itu di atasnya keputusan presiden loh, undang-undang, karena itu di DPR sana itu, DPR MPR yang dipegang sama Soeharto itu. Ya, hanya untuk alasan aja Soeharto dipilih lagi itu kan sebetulnya hanya disetir aja. Ya, yang kayak sekarang ini misalkan presiden nyetir DPR karena waktu itu pemilihan kan yang menentukan DPR, MPR. Maka itu udah disetir oleh presiden sekarang supaya bisa dilanjutkan terus-menerus gitu. Nah, setelah era reformasi maka presiden hanya dikasih batasan waktu berturut-turut cuma 2 periode, nanti berhenti dulu 1 periode, berikutnya kalau mau naik lagi boleh, nggak apa-apa. Tapi yang penting 2 periode istirahat, periode berikutnya mau naik lagi silakan, mau maju lagi kalau masih memungkinkan dan dipilih oleh rakyat. Nah, dengan kondisi seperti ini kan kita itu ibaratnya demokrasi itu diberangus habis-habisan waktu itu. Ya, suara rakyat itu bisa dikatakan udah nggak ada lah, udah kamu yang penting kamu hidup aja di Indonesia, diem. Ibaratnya kayak gini loh, saya sebagai anak, ya itu hanya suruh diem aja sama orang tua saya, kebutuhan saya semua dipenuhi. Tapi sekali saya berani ngomong, saya berani menentang orang tua saya, wah diajar habis-habisan. Nah, itu yang terjadi saat era Soeharto. Itulah kenapa mahasiswa waktu itu dengan berdasarkan melihat kondisi real di lapangan seperti apa, mahasiswa yang berani untuk keluar, ya, menyatakan pendapat.
Mungkin kalian bertanya, siapa tokohnya? Kalau dikatakan ini ada beberapa tokoh-tokoh nasional, saya bilang di sini ya mohon maaf, mereka itu memang tokoh nasional yang muncul pada saat era reformasi, tapi ada yang hanya dompleng, yang sekarang di Partai Umat itu. Ya kalian coba cari aja siapa tokohnya. Di pinggir-pinggir jalan sekarang nongol tuh nama orang itu, udah cukup tua. Hilang itu dulu, dia hanya dompleng aja di reformasi. Nah, siapa tokoh mahasiswa yang berani keluar dari ini dan sampai akhirnya menjadi idola, bisa dikatakan itu dulu mahasiswa itu mengidolakan dia itu luar biasa sekali, yaitu Budiman Sujatmiko, yang kemudian masuk ke PDI, kemarin dia keluar dari PDI mendukung Prabowo. Budiman Sujatmiko inilah tokoh mahasiswa yang berani menggerakkan mahasiswa seluruh Indonesia akhirnya turun ke lapangan, lalu menduduki, itu seluruh Indonesia, kalian bisa bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, itu seluruh mahasiswa terjun ke lapangan, ke jalan, tujuannya cuma satu, kalau di Jogja sini mereka nggak bisa ke Jakarta, mereka datangnya ke gedung DPRD yang ada di Malioboro. Mereka berkumpul di sana, mereka menyatakan pendapat bersama, yang di Jakarta mereka menduduki gedung DPR, MPR, di kota-kota yang lain semua. Semuanya sama, berek bersama-sama. Itu masih eranya Soeharto. Dan akhirnya terjadilah peristiwa Trisakti, di mana mahasiswa itu ditembakin itu. Mereka masuk ke dalam kampus, kampus itu adalah wilayah yang bebas dari politik. Ya, kita mau ngomong apapun di kampus itu boleh. Saya mau jelek-jelekin pemerintah Indonesia pun boleh di kampus loh ya. Tapi kalau saya keluar satu kaki aja, nggak usah satu kaki, 1 inci aja dari kampus, dari gerbang kampus, habis saya. Ya, karena itu dilarang waktu itu. Sekarang pun masih, kalau saya bilang di sini, di era kampus itu kita boleh ngomong, kebebasan mimbar. Tapi di luar kampus, kita mau demo, itu harus izin. Nah, izin kok, kenapa izin Pak? Mau demo kok izin? Supaya tidak disusupi oleh kelompok-kelompok tertentu. Saya kasih contoh. Waktu itu ada mahasiswa Jogja rame-rame demo di gedung DPRD yang ada di Jalan Malioboro sana, menentang adanya KUHP ya waktu itu. Sekarang udah disahkan. Waktu itu dimunculkan, lalu mahasiswa demo waktu itu. Gedean itu mereka datang ke gedung DPRD. Mereka lapor. Nggak ada masalah. Jadi mereka demo selesai, itu kondusif semuanya. Ya dijaga polisi karena jangan sampai ada yang menyusup. Sampai akhirnya selesai jam 12. Ya, mereka bubar karena udah waktunya sholat, karena mereka juga bilang kami hanya mau menyampaikan pendapat, aksi kami damai. Kemudian nanti pada saat sholat jam 11:30 kayak sekarang gini nih, mereka bubar. Ya, mereka membubarkan diri. Ya, biasa mahasiswa kalau namanya bubar itu kan nggak semua bubar. Ada sebagian yang masih nongkrong di Malioboro, foto-foto, macam-macam gitulah. Ya, jadi kelompok-kelompok mahasiswa itu masih pada duduk di sekitar, walaupun mereka sudah di luar dari area halaman DPRD, tapi kan masih di sepanjang Malioboro itu mereka masih banyak banget. Berapa saat kemudian ada kelompok-kelompok yang penampilannya tanda petik seperti mahasiswa. Mereka langsung merasa ini kelompok ini nggak banyak jumlahnya. Mereka langsung masuk ke situ, ke tengah-tengah Malioboro ini, di tengah-tengah mahasiswa sedang ngumpul-ngumpul santai. Mereka ternyata membawa bom Molotov. Akhirnya ada satu kafe, kalau kalian lihat kalau yang pernah masuk ya, apa kalian bayangkan aja Malioboro itu pertigaan yang dekat dengan Malioboro Mall. Ya, itu kan ada di pojokan itu ada gedung lantai 2. Nah, lantai 2 ini dulu kafe, sekarang mungkin kafe juga ya. Itu dilempari bom Molotov dan akhirnya kebakar. Nah, siapa yang disalahkan? Mahasiswa yang disalahkan. Waktu itu akhirnya apa? Untuk membubarkan kelompok yang membakar bom Molotov ini kan ya aparat langsung menembakkan gas air mata, digebukin kelompok ini. Nah, mahasiswa ikut, sebagian ada yang digebukin juga. Wah, akhirnya merebak kemana-mana, sudah karuan misalnya. Itu yang terjadi. Jadi kalau dikatakan mahasiswa demo tahun 98 itu kan nggak demokrasi lah. Demokrasi itu sebenarnya munculnya itu yang benar-benar itu pada saat era reformasi. Demokrasi baru.
Yang sebelumnya itu nggak ada demokrasi. Begitu? Makasih Pak. Ya, ada yang lain? Kalau nggak ada, ini presensi sudah berhenti sampai di sini, nggak ada yang presensi lagi. Yang terakhir Salsabila, yang presensi secara manual. Sudah nggak ada lain? Kalau nggak ada yang lain, nggak ada yang pertanyaan. Oh, Sergius, silakan. Satu Ya, pertanyaan Pak. terakhir ya. Habis itu saya akan meminta kalian untuk mendiskusikan studi kasus kita minggu depan apa. Mari, Sergius. Izin bertanya Pak, berarti pada masa pemerintahan Bapak Soeharto ini radikalisme ini berskala besar ya Pak? Karena segala Oh, sesuatu yang diperbuat oke. oleh masyarakat ini yang diberikan oleh Bapak Soeharto. Oke. Apakah di era Soeharto waktu itu terjadi radikalisme? Saya bilang nggak ada. Nggak ada yang namanya EPI, nggak ada itu namanya HTI, wah bubar semua. Karena waktu itu Soeharto itu sudah benar-benar menentang dua, ya jadi ada yang namanya ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu yang berbasis agama, khususnya Islam. Itulah kenapa ada beberapa pentolan-pentolan orang-orang radikalisme yang menjadi apa eh, teroris waktu itu, yang lari ke Malaysia. Ya, contoh Abu Bakar Basir misalkan, ya. Abu Bakar Basir dulu itu kalau dia masih ada di Indonesia zamannya Soeharto, habis dia, pasti habis. Habis itu bisa tahu-tahu masuk penjara atau mungkin hilang gitu aja. Itu zamannya Soeharto dulu itu kan ada dua pilihan, kalau nggak masuk penjara tanpa diadili loh dulu itu, masuk penjara gitu aja. Hanya dituduh bahwa dia melanggar konstitusi, udah gitu dok, masuk penjara tanpa pakai sidang-sidang. Kalau sekarang kan pakai sidang gitu. Atau kalau enggak ya hilang. Makanya Abu Bakar Basir waktu itu melarikan diri ke eh, Malaysia dan tidak kembali pada masa era reformasi, baru dia pulang kan. Lalu membentuk pasukan jihad itu, kemudian melakukan bom Bali pertama, itu terjadi bom Bali pertama, kedua gitu. Dan bom-bom berikutnya itu kan masih yang dia menggerakkan itu. Ya akhirnya Basir masuk penjara itu. Kemudian ada ekstrem kiri. Ekstrem kiri itu apa? Komunisme. Jadi dulu itu ada dua kelompok yang benar-benar disikat oleh Soeharto. Satu, kelompok-kelompok Islam garis keras, itu diajar semuanya, dan juga komunisme diajar. Gitu. Itu zamannya Soeharto. Jadi radikalisme itu muncul saat era reformasi. Begitu, Sergius? Ya Pak. Ya. Oke, saya kira cukup dulu ya untuk yang mau tanya, karena ini waktunya berjalan terus, tinggal waktunya sudah lagi. Saya mau tanya pada kalian, minggu depan kan kita masih dengan ini ya, dengan topik yang sama, Pancasila dengan dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia gitu ya. Nah, kita mau pakai studi kasusnya mana? Ya, radikalisme sudah kita lewatin ya. Nah, itu udah nggak usah dibahas lagi, karena bagi saya ini udah cukup lah ya pemahaman tentang bagaimana radikalisme dan bagaimana kita bersikap. Untuk minggu depan, ada yang mau menyampaikan pendapat? Kita mau membahas tentang apa? Studi kasusnya ada beberapa sih, mungkin saya buka coba ya. Yang bisa dikaitkan dengan sila pertama lah. Kita coba untuk membahas yang sila pertama aja ya. Karena radikalisme kan ceritanya tentang sila pertama, supaya kita tuntas saja beberapa kasus gitu ya. Yang pertama saya membuka wawasan kalian, kalian boleh memilih yang lain, boleh, tidak harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah pernikahan beda agama yang dilakukan, lalu peraturan yang baru sekarang, pernikahan itu harus sesama agama, satu agama yang sama. Ya, itu ditentang loh itu peraturan yang cukup kontroversi itu. Satu, yang kedua tadi sempat dikatakan LGBT. Nah, siapa tahu kita mau larinya ke LGBT. Yang kira-kira tadi sempat disampaikan tapi belum dalam ya, ibaratnya itu menarik ya kalau kita jadikan sebagai diskusi minggu depan. Atau mungkin ada ide yang lain, silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Milih, mari. Atau salah satu dari dua pilihan itu, silakan.
Yang kedua tadi cukup menarik, Pak. Oke, LGBT? Iya Pak, LGBT aja Yang Pak. pertama Pak, Ya, yang Pernikahan pertama beda Pak, agama, Pak. pernikahan yang beda pertama agama atau Pak. yang kedua? Yang pertama, Pak. Yang pertama Yang Pak. pertama Pak, Oh, nah Saya ini yang Pak, beda agama. lebih beda banyak. agama Pak, nikahnya itu. pertama. Oke. Yang pertama Iya. agak relate. Pak. Ya, Menarik itu kayaknya Pak. nah itu yang paling baru itu, ya. Yang jadi permasalahan bahwa pernikahan beda agama itu dilarang di Indonesia, ya. Nanti kalau kalian pilih itu, saya akan coba ceritakan pengalaman saya pribadi. Ya, saya menikah itu beda agama. Ya, walaupun sekarang semuanya sama agamanya, tapi saya mengalami pernikahan beda agama. Nah, nanti akan saya ceritakan pengalaman saya dan sikap saya tentang aturan pemerintah itu. Oke ya. Nanti kalau kalian setuju itu, kalau beda agama, supaya itu menjadi satu apa ya bekal kalian ya suatu saat nanti entah kapan kalian udah lulus, kalian udah berkarir. Nah, mungkin kalian udah mulai memikirkan masa apa berkeluarga. Nah, itu bisa jadi bahan untuk bekal kalian besok memilih pasangan hidup gitu ya. Oke, yang itu, yang beda agama, peraturan pemerintah tentang beda agama itu, yang tidak boleh beda agama maksudnya. Setuju ya? Yang pertama Setuju ya. Pak. Oke. Setuju, Pak. Iya Ya, Pak, Setuju. setuju nanti Pak, untuk setuju. LGBT kalau mau dibahas untuk Ya. pertemuan yang akan datang boleh juga. Nanti kita coba lihat ya, apa namanya, topik kita minggu berikutnya apa. Jadi kan supaya kita tidak keluar dari konteks dari teori kita gitu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan pada kalian. Nanti petunjuk tugasnya akan saya berikan di grup WA, berikut juga di Waskita. Jadi pengumpulan semuanya di Waskita. Saya akan buka link untuk tugas yang kedua. Pengumpulannya kapan? Mulai dari sekarang sampai ini hari apa? Ini hari Selasa ya. Selasa depan pukul 11 siang. Ya, jadi masih melewati masa kuliah kita supaya saya masih punya waktu untuk mengingatkan kalian yang belum mengumpulkan tugas. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya berikan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat. Kita ketemu pekan depan. Terima kasih. Selamat siang. Siang Pak.